Berdiri. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajaran hari ini dalam bulan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita absen dulu. Kemarin kita sudah belajar masalah tentang pengoperasian apa? Itu ya. Sekarang dari pembelajaran kemarin kita akan belajar lebih mendalam lagi ya manfaat zaman 4.0, apalagi kalian sudah masa istilah sekarang Gen Z, itu tidak bisa luput dari teknologi. Nah, apalagi yang kita pelajari ini itu suatu keharusan. Kita lihat dulu apa-apa saja tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian bisa memahami konsep dasar pemrograman KA. Kemudian melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, kalian bisa menggunakan library populer. Yang ketiga, bisa mengembangkan aplikasi sederhana, aplikasi berbasis AI. Kemudian yang keempat, bisa menganalisis hasil output model AI dan melakukan perbaikan. Jadi itu tujuannya. Sekarang Pak minta kita itu ya, kita refresh dulu. Kita yang pertama ke depan dulu. Kita refresh dulu. Jangan santai. Jangan tegang. Nah, sekarang Pak minta sebutkan dengan jelas kalimat baju baru. Baju baru. Ya, sebanyak 15 kali dalam waktu 5 detik. Cepat. Baju baru. Baju baru. Coba bagian perempuan. Siapa? Nah, itu di belakang video. Ayo. Belum di jalan, apalagi di jalan tol, lurus. Kita sering ketiduran. Kenapa? Kadang ya. Kenapa? Karena rodanya bulat. Coba kalau rodanya bentuk segini. Yuk jalan. Macam ini. Itu kan gara-gara itu kan. Kita sekarang biasa quizzes dulu. Silakan ambil kode soal ya. Diana sudah bergabung. Where do they wait? White brown. Namanya itu ditulis ya.
Mulai keluar mulai. Ya, Ida Putri sudah meroket. Urutan kedua dari bawah Ariel Dirlino Sari. Waktu hampir habis. 1, 2, 3. Kita lihat Aurel 1, Dinda Putri kedua, Intan Monika ketiga. Oke, sudah selesai tes. Nilainya nanti langsung kesimpan di sini. Sekarang kita mulai menggali permasalahan pemahaman sepintas. Nanti kalian akan menggali sambil mengerjakan LKPD. Ya, kita lihat materi pemrograman KA. Yang pertama itu Python. Kelebihannya pilihan utama bagi pemula. Ini untuk pemula bagus. Pertama kita gunakan adalah Python. Ya, berikut adalah contoh persiapan dan pemrosesan data menggunakan dataset Indonesia. Ini ada tautannya, itu resmi ya. Nah, nanti dipandu menggunakan file ini ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, berarti sudah siap. Silakan kita untuk kelompok 3 kelompok. Kalau baca agak setengah lingkaran ya, usahakan arah setengah lingkar. Ya, laptop ini sama-sama ya. Nah, ini untuk bahan kalian diskusi. Nanti apa-apa yang harus dilakukan itu langkah-langkahnya dari LKPD ini ya. Jadi untuk bahan kalian diskusi. Nanti tetap Pak Pandu ya. LKPD-nya nanti dikirim melalui Classroom. Nanti kalian ketik di situ. Kemudian yang praktik coding Python ini langsung nanti ke buka Google Colab ya. Begitu juga yang lainnya nanti di Pak Pandu ya. Nanti kalau ada sudah selesai yang pertama, Pak sudah selesai. Yang ini bagaimana kita ini? Ya, yang kedua juga sampai selesai ya. Ya Pak. Yang pertama itu Pak kirim dulu LKPD-nya di Classroom. Tunggu ya. Nanti bisa mengakses LKPD di situ. Akses tugas di Classroom, buka tab baru. Iya. Tab baru. Plus atas sekali. Atas sekali. Bukan. Sebelah LKPD itu. Sebelah salah. Apa Pak? Sudah? Ketik Google Colab. Langsung saja di sini. Klik, ketik ya. Google Colab. Itu klik Google Drive. Mesti muter lagi gitu. Oke. Ya. Google Drive. Ya, LKPD perhatikan. Inilah petunjuk kalian mengerjakan di Google Colab. Ya. Variabel itu buat variabel x sama dengan 10, y sama dengan 5, lalu tampilkan exponents y. Dalam AI variabel menyimpan data untuk
contoh nilai tinggi atau berat. Untuk sesuai petunjuk itu nanti buat kode ya. Ya nanti. Klason ya, klason. Tidak error kan? Hasilnya itu kan? Jadi isi ambil itu hasilnya, coba pertanyaan dari LKPD tadi. Buka LKPD. Ya. Nah, itu kan ada penilaian kode berbasis dijalankan. Nah, jawaban tugas benar siswa. Nah, itu nah tugasnya nah. Jalankan semua kode di atas. Sudah, tuliskan hasil prom. Hasilnya tadi. Ya. Terus di mana? Ya di bawah jadi sambung jadi. Ini. Di sini. Sambung kan ya sama dengan atau pakai dua kan. Tulislah apa hasilnya tadi. Tulis saya. 16 menit. Sudah buka Google Collect. New notebook, Pak. Ya, itu Google Drive. Klik. Ya. Ya sudah ambil saja itu ya. Yang bawah. Nah. Ya. Oke. Jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa konsep ini penting dalam. Sama dengan saja di Google. Ada boleh. Atur dulu. Ini masih dibatasi, orang semuanya tidak bisa buka. Melihat bisa lihat saja. Saling ya. Titik 2 ya. Oke, ini ya, buka ini tadi. Buka ini. Ganti nama dulu. Nama kelompok 1. Kemudian bagikan, klik ini one, copy link ya, tunggu dulu ya sini nah ya gimana Atas kedua aktivitas. Nah, yang kedua berarti ya. Sudah. Ya, pertanyaan ketiga. Dan tahu tadi Pak. Hah? Dan tahu tadi. Apa ya? Iya, kita. Dan tahu Pak. Atau buatlah contohnya. Buatkan contohnya. Berikan contoh. Yang lain sama-sama memperhatikan ya. Nah itu tidak error hasilnya. Ya, sampai habis. Yang penting ini deh nih Pak. Ya, sudah. Oke. Sudah selesai. Buka Classroom lagi. Selesai. Classroom itu kolak lain. Nah, kolak. Itu. Iya. Mana Pak? Tugas kelas. Ya. Aktivitas. Ini. Jalankan. Jalankan. Apa Pak? Lo pemutar musik tuh. Oh, tadi. Tadi belum. Itu lagi. Ya.
Coba lihat hasil. Scroll ke bawah. No. Tidak error. Ada hasil. Ya, sudah ada di KPD tadi, link sudah disematkan ya. Link sudah kan? Ya, berarti semuanya ada di situ. Jangan dibatasi itu. Salin link. Buka Classroom, kumpulkan tugas. Semuanya sudah selesai ya. Sekarang presentasi mulai dari kelompok 1. Ya, hasil kerja kalian sudah diserahkan di Classroom ya. Sudah? Nah, sekarang Pak buka dulu untuk kelompok 1 yang mewakili. Dinda Ramadhani. Winda Ramadhani. Dinda Ramadhani. Ya, dengan siapa lagi? Dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pakai ini biar jelas. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Output hasil jumlah elemen dalam list 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah 15. Ya. Output terakhir akurasi model 1,00. Ya, itu berupa grafik ya. Matriks. Itu dapatnya hasil matriks. Sudah. Baiklah, itu presentasi dari kami. Bagi yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, kalau ada yang tanya silakan. Saya Aurel Anggraini dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara kalian mendapatkan kode tersebut? Atau kombinasi. Apakah jelas? Ya. Cukup. Ya sudah. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyajian dari hasil kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Atas nama siapa di akun Classroom? Emelda. Kelompok 2 yang mewakili presentasi. Ya, jelaskan setiap tahapan outputnya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kami dari kelompok 2 yang dibacakan oleh Imelda. Saya akan membacakan hasil jawabannya. Variabel X tambah Y 15, X lebih besar daripada Y. Hasil fungsi kali dalam kurung 3,4 12 jumlah elemen dalam list 15. Nomor 2, praktek coding Python. Menulis kode Python dasar variabel percabangan perulangan fungsi. Buka Google Colab, buka file basic AI event, tulis kode sederhana menggunakan variabel if, else, loop, dan fungsi. Notebook Python dengan hasil eksekusi kode dasar. Nama AI usia 1. AI sudah aktif. Literasi ke-1, literasi ke-2, literasi ke-3. Halo pengguna.
Nomor 3, mengenal library AI dan dataset. Eksplorasi library populer, NumPy, Pandas, Scikit, Learn, TransferLog. Import library dasar, baca dataset sederhana, misalnya iris daset, tampilan info daset, head info. Notebook dengan kode import library dan eksplorasi dataset. Kelas Conform Data Frame, Framework 158, Etis, No, To 114, Data Clone, total 5 Clobus, Clone No 11, Com Data, No Spy Link, CM 1 Spalword, CM 2 Falling, CM 3 Faulty Wall, CM 4 Target 15800 Flow 64 15800 Plot 64 15800 Plot 64 16800 Plot 64 16800 64 Dayets Pro 64 Dalkurung 4 Intel 1 Memori offset 6,0 KB. Nomor 4, Data Analysis Key Feeding. Akurasi 1,0, Confusion Matrix 1800 0900011. Ya, hasil outputnya kan berbeda-beda karena kode yang dibuat juga perintah yang diinginkan juga beda. Ada yang mau tanya? Ayo, jangan unek-unek di hati. Perkenalkan, nama saya Elva Lasriaksa dari kelompok 1. Ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Iya. Bagaimana cara kerja AI? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Proses ini melibatkan serangkaian langkah mulai dari pengumpulan data hingga implementasi dan pemeliharaan model. Ya, bagaimana? Nah, Bisa diterima atau ada tanggapan? Ya. Boleh, tutup. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok 3 ya. Kelompok 3, Bapak buka dulu di classroom-nya ya, di tugas classroom. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi ya, pakai mixer pakai mikrofon ya, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan hasil kegiatan kelompok kami. Saya boleh dijelaskan ke 15X lebih besar dari Y 12-15. Itulah hasil diskusi kami. Jika ingin bertanya, silakan. ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau tanggapan. Ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan, saya Wildaran Madanium dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara menggunakan AI dalam? Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Imelda dari kelompok 2. AI digunakan dengan memanfaatkan berbagai alat dan platform
from di sektor kesehatan untuk diagnosis dan analisis data, di manufaktur untuk mengoptimalkan proses produksi, di retail untuk rekomendasi produk personal, serta di sektor keuangan untuk analisis resiko dan efisien operasional. Apakah bisa diterima? Ya, ada lagi? Silakan. Berdasarkan sini, ingin bertanyaan kepada kelompok 3. Sebutkan hasil kode sederhana menggunakan variabel if, else, loop, dan fungsi dari hasil kerja kalian. Bintang 1 variabel, X sama dengan 10, Y sama dengan 5, friend X tambah Y. Bintang 2 struktur kontrol, F, X, Y. Print X lebih besar dari Y, else print X tidak lebih besar dari Y. 3 fungsi, def kali A, B, print A, B. Print kali 3,4. 4 struktur data, list 1, 2, 3, 4, 5. Toto 0 for new in AI list. Toto non print Toto. Ya. Itu kode sederhana ya untuk variabel in, else, loop, dan fungsi ya. Itu kode. Apakah bisa diterima? Bisa ya. Bagus. Ada lagi Ale? Iya, masih ada yang semangat. Jangan terpuas. Ya, jawab kan. Saya Aurel Raini dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Setelah kalian melakukan tugas ini, dapatkah kalian menyimpulkan kelebihan dan kekurangan menggunakan kode AI? Maksudnya kan kita ada yang menggunakan Gemini untuk membuat kode, ya kan? Jadi kekurangan kelebihannya apa saja? Kelebihan AI dalam kode coding, efisiensi waktu, auto completion dan saran, debugging dan penjelasan kode, pembelajaran cepat, dokumentasi otomatis, ide dan alternatif sosial. Kekurangan AI dalam kode coding, kurang memahami konteks penuh, kemungkinan kesalahan logika, ketergantungan, kurang kreativitas, masalah etika dan keamanan, kualitas tidak konsisten. Ya. Apakah bisa diterima? Iya. Sudah jelas, sudah ya. Sudah. Iya. Masih ada lagi? Mau bertanya? Sudah. Ya, sekarang jawab. Itulah hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah presentasi. Ya, sekarang kita refleksi dulu. Ya. Dari pembelajaran hari ini, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Kuis. Penyelesaian LKPD diskusi, bagian mana yang paling menarik? Mencari kode. Iya. Menginput kode Python. Kegiatan yang mana di LKPD tersebut yang paling sulit? Oh iya. Nah, nanti kita supaya lebih di ekstra lagi mempelajari hal tersebut ya. Jadi yang harus kita kuasai hari ini adalah network Python dengan hasil kode data,
kemudian dashboard dengan kode info library dan eksplorasi dataset. Kemudian laporan proyek coding, yaitu kode dengan hasil analisis. Nanti setelah di rumah kalian kerjakan soal ya di POM. Ya, itu ada soalnya sudah Bapak kirim melalui kelas. Ya. Oke. Waktu hampir habis. Ya, cukup sekian ya pelajaran hari ini. Silakan berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, doa mulai. Waalaikumsalam.